Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282, satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam, tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid enggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid enggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit, dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia, habis pengajian nih langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret. Maret, April, 1 Mei 2020. Datang tagih. Kapan kau bayar? Mohon maaf, aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Itu jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang, tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku, ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong, jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab,
Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana, dia tidak mau main pukul. Dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, iya. Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Iya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anakmu. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustadz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang. Sifatnya kepala kita. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat, ibu saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Nah, itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah.
Jangan sedekah teh botol, nanti dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air, tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan. Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sodakoh. Tapi Pak Ustadz, saya jangankan sodakoh, makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz, doa Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, bangun tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari 3 aspek: qauli, fi'li, taqriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan. Ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar ini bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan, 3 lantai, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Misalnya jam 12 siang ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari. Pak, bapak ngapain? Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab. Bid'ah itu. Karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi selama ada dalilnya, tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat baca Yasin. Kumpul 10 orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bid'ah. Loh. Coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa pahala? Yasin itu Quran atau enggak Quran? Quran. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya sudah diampuni dosanya. Mestinya baca Quran itu semua, tapi karena dia enggak sanggup semua, dia pilih hati Quran. Hati Quran itu Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang sebelum ngapal Quran semua, yang dihafal hatinya dulu. Itu sebelum ngapal Quran, yang dihafal hatinya dulu. Apa hati Quran? Ya, Yasin. Tapi jangan hatinya aja seumur hidup, yang lain juga. Nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Loh, Yasin kan Quran. Baca Yasin malam Jumat nggak masalah. Seumur hidup baca Yasin masalah. Karena banyak surat yang lain. Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah. Ustaz, kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Socrates, Thales, Demokritos itu adalah pemikir-pemikir dari Greek, Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter Avicenna. Karena orang barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes, Ibnu Rushd. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher Al-Farabi.
Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomalaa. SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu, anak ibu di mana? SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles, guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam, tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof, filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati ke hati juga masuknya. Kira-kira yang saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15, sekarang jam 6.05, dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu enggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Jangan sampai ke mulut pun tak masuk. Nauzubillah. Yang pertama kali tulus ikhlas. Karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru. Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru. Cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, sama stadion, sama gedung olahraga, sport center Antam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, tingkah laku perbuatannya. Guru digugu dan ditiru. Guru itu dari mulai cara minumnya aja diikut orang. Guru minumnya tangan kiri. Yang minum tangan kiri itu setan. Berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri, berarti guru setan. Hati-hati jadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru ini luar biasa Bapak Ibu. Perbuatan yang tidak putus setelah mati guru. PNS setelah mati putus. Yang kan mati pensiun aja putus, apalagi mati. Tapi guru, saya dulu punya dosen, kata dia saya ini lulus hakim, tapi kemudian saya tinggalkan hakim, saya pilih jadi guru. Kenapa gitu Pak dosen? Karena kalau saya jadi hakim, 1 tahun ada 10 perkara, 10 senang kepada saya, 10 benci. Yang menang senang, yang kalah benci. Tapi menjadi guru, tidak akan ada murid saya yang benci kepada saya. Betul. Guru SD saya, berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang. Asal pelajaran saya nggak dapat, diantuk. Begitu reuni, saya cium tangannya. Saya nggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul, menjadi guru itu adalah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru nggak ada pensiunnya. Saya sampai mati saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu menjadi guru. Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai Antam keluar mau jadi guru. Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu. Bapak jadi guru bagi keluarga bapak. Itu kita sudah menjadi guru insya Allah. Emak saya perempuan yang biasa, dia bukan guru, dia bukan PNS, dia bukan kepala sekolah, tapi dia menjadi guru bagi kami, anak-anak. Kalau kami pulang bawa main-mainan, dia tanya, mainan ini dapat dari mana? Dari jalan mak, antar ke tempat kau jumpa tadi, karena tak tahu itu punya siapa. Nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT.
Sampai hari ini kalau ketemu barang-barang di jalan tidak berani bawa pulang. Ingat pesan almarhumah Emak Ali. Mungkin cakap Ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau mau sakratul maut, pesan paling jitu sampaikan pas mau mati. Jangan makan haram. Luar biasa itu, mereka berkesan. Sampai anak cucu akan mereka sampaikan. Nenekmu dulu ketika mau mati, pesan terakhirnya, jangan makan. Baru sebut la ilaha illallah. Pertama, ikhlas. Yang kedua, perhatikan tindak tandukmu, kau dikuku dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat, karena setelah kau mati akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, setiap bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak, cucu bapak, ibu yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan Rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera, di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari Pomala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa, yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah, bisa menyenangkan hati orang tua, bisa, itu saja. Maka selalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi man. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai dari ke Mekah. Mak, aku udah di Mekah. Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Mekah, kerja, pulang, bayar hutang. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam mengajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustadz viral disambut di airport, tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung, pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat sekarang. Ini orang makin dibully makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah, biar Allah yang ngurus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah jangan kau urus. Kata Allah, yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing satu, cacingnya hilang. Cari pancing satu, kailnya hilang. Cari pancing satu, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah, rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan masak. Banyak orang terlalu berpikir hidup ini kau buat saja urusanmu,
urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah kerja, masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul.